Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya, hari ini bertemu lagi dengan Ibu seperti biasa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, adapun untuk materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai Allah Maha Esa. Nah, baik, seperti biasa, sebelum belajar kita mulai, kita awali dulu dengan membaca doa sebelum belajar bersama. Kita baca ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah kepada aku ilmu, berikanlah kepada aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Nah, semoga dengan membaca doa ini kita diberi kemudahan dalam belajar, diberi kemudahan untuk memahami pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Oh ya, jangan lupa doakan juga semoga kita bisa segera melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Untuk itu kalian tetap harus menjaga protokol kesehatan, jaga kesehatan baik-baik ya. Nah, baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi yang akan kita bahas hari ini, yakni mengenai Allah Maha Esa. Kalian pernah mendengar sebelumnya kata Esa? Apa itu Esa? Esa itu artinya adalah satu. Jadi kalau ada kalimat Allah Maha Esa, artinya Allah itu Maha Satu, Allah itu Maha Tunggal. Jadi tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah selain hanya Allah yang harus kita sembah. Jadi Allah Maha Esa, Allah Maha Satu, Maha Tunggal menunjukkan bahwa Allah itu tidak ada dua, tidak ada tiga, apalagi banyak. Allah itu tidak berbilang. Jadi Allah itu hanya ada satu, Maha Esa. Nah, kalau begitu dibenarkan tidak kalau kita mempercayai selain hanya kepada Allah? Tidak boleh ya. Jadi kalau Allah itu hanya satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah, artinya kita tidak boleh menduakan Allah dengan yang lainnya. Kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Kita juga tidak boleh percaya kepada selain Allah. Nah, orang yang berbuat menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan sesuatu apapun itu disebut perbuatan syirik. Nah, orang yang berbuatnya disebut musyrik. Nah, perbuatan syirik atau orang yang musyrik itu tidak disukai oleh Allah. Itu termasuk ke dalam perbuatan dosa yang besar. Jadi, kalau kita umat Islam, kita harus yakin bahwa Allah itu Maha Esa, tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada banyak. Jadi Tuhan yang harus kita sembah, yang harus kita imani, itu hanyalah satu, yaitu Allah. Tadi kata Ibu tidak boleh ya, sekali lagi, kita tidak boleh mengimani, mempercayai, ataupun menyembah selain hanya kepada Allah. Yang lainnya berarti sama-sama makhluk Allah, sama seperti kita manusia. Kalau kita manusia, kita umat Islam, satu Tuhan kita yang harus kita sembah, yakni hanyalah Allah. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Allah
Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluknya. Nah, jadi Allah itu tidak bisa kita samakan dengan semua makhluknya, termasuk kita manusia. Jadi kalau kita manusia, ada orang tua, kemudian punya anak, punya cucu, punya cicit, dan seterusnya. Nah, tidak demikian hanya dengan Allah, karena Allah itu tadi kata Ibu adalah Maha Esa, Maha Tunggal. Kemudian tidak bisa Allah disamakan dengan semua makhluknya, termasuk kita manusia. Kita manusia tadi kata Ibu punya orang tua, punya anak, dan seterusnya, tidak bisa disamakan hanya dengan Allah, karena Allah itu berbeda dengan makhluknya. Nah, kalau kalian sudah belajar tentang sifat wajib bagi Allah, ada sifat wajib bagi Allah yang namanya mukhalafatul lil hawadisi. Artinya Allah itu berbeda dengan makhluknya, termasuk kita manusia. Kalau kita manusia itu ada berbilang, ada banyak sekali kan di muka bumi ini manusia. Nah, Allah itu hanya ada satu. Jadi tidak bisa kita menyamakan Allah dengan manusia. Nah, jadi di materi kita hari ini Allah Maha Esa, kita harus yakin bahwa Allah itu hanya ada satu, kemudian Tuhan yang harus kita sembah hanya satu juga, yaitu Allah, dan kita tidak boleh menyembah atau meyakini selain hanya kepada Allah. Nah, baik, berkaitan dengan materi kita hari ini, yakni Allah Maha Esa, sebetulnya di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan. Jadi, ada surah di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kemahaesaan Allah, yakni dalam surah Al-Ikhlas. Kalian sudah tahu, sudah hafal kan surat Al-Ikhlas? Nah, sekarang kita coba baca ayat per ayat berikut dengan artinya ya. Kita baca bismillah dulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Hanya Allah lah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Jadi sudah jelas di dalam surah Al-Ikhlas ini dijelaskan bahwa Allah itu adalah zat yang Maha Esa, Maha Tunggal. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian di ayat 3 juga dijelaskan, lam yalid wa lam yulad. Bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Artinya Allah tidak akan punya anak seperti manusia dan tidak punya orang tua juga seperti halnya kita manusia. Kemudian di ayat terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara ataupun yang sama dengan Allah. Jadi Allah itu jelas berbeda dengan semua makhluknya. Jadi kita tidak bisa menyamakan kita dengan Allah. Kalau kita punya orang tua, kemudian punya anak, punya cucu, dan seterusnya, tidak demikian hanya dengan Allah. Karena Allah itu adalah zat yang Maha Esa, Maha Tunggal. Oke, berikutnya Ibu punya soal untuk kalian diisi ya. Silahkan nanti isi dengan jawaban yang tepat sesuai dengan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Ibu punya pertanyaan di sini nomor 1, Allah Maha Esa, artinya. Kemudian nomor 2,
Tidak ada Tuhan selain. Selanjutnya nomor 3, hanya Allah yang wajib kita. Selanjutnya yang keempat, perbuatan menyekutukan Allah disebut. Oke, berikutnya anak-anakku silahkan lanjutkan pengerjaan LKS-nya mulai dari halaman 26 sampai dengan halaman 27. Nah, jadi tugas kalian untuk hari ini silahkan catat soal ayo berlatih ini dari nomor 1 sampai nomor 4. Catat di buku PAI kalian, kemudian diisi dengan jawaban yang tepat ya. Kemudian yang kedua, silahkan lanjutkan pengerjaan LKS-nya mulai dari halaman 26 sampai dengan halaman 27. Tetap semangat belajarnya ya. Oke, terima kasih anak-anakku untuk hari ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga walaupun kita belum bisa belajar bertatap muka secara langsung, semoga kalian tetap semangat mengikuti pelajaran setiap harinya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.